Baik, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Sebelum kita lanjut memulai pembelajaran, mari kita memanjatkan doa ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Dengan mengucapkan Pangastungkara Panganjali Umat, Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita juga mengucapkan doa ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Haji Saraswati. Nah, agar ilmu pengetahuan yang kita dapatkan bisa bermanfaat dengan mengucapkan mantra Om Saraswati Pujaya Nama Suha. Baik anak-anak yang Bapak cintai, untuk hari ini kita akan membahas materi Kitab Suci Weda. Jadi apa itu Kitab Suci Weda? Apa itu bagian-bagian dari Kitab Suci Weda? Dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam Kitab Suci Weda. Untuk hari ini kita akan bahas materi tersebut. Baik, langsung saja kita menuju ke pengertian Weda. Jadi kalau adik-adik ditanya apa kitab suci kita, kitab suci agama Hindu, kitab suci agama Hindu itu adalah Weda. Terus kalau ditanya mana Wedamu, apakah bisa kamu menunjukkan? Nah, jadi Weda itu memiliki pengertian yang sangat luas, ya. Nah, kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang berakar dari kata wid, ya, bacanya wid, yang artinya ilmu pengetahuan. Weda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntutan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau para widya. Weda juga mengandung arti ilmu pengetahuan tentang ciptaan Brahman atau apravidya untuk tujuan memuliakan hidup manusia dan alam semesta. Nah, jadi Weda itu adalah pengetahuan yang sangat suci, ya. Weda itu diturunkan langsung dari Ida Sang Hyang Widiwasa kepada Maharsi. Nah, itulah yang disebut Sruti. Jadi Weda itu diturunkan melalui wahyu, ya, wahyu yang diberikan kepada para Maharsi. Nah, dulunya Weda itu tidak tertulis, anak-anak. Tidak tertulis. Weda itu diajarkan langsung dari, ya, kalau istilah biasanya dari mulut ke mulut, dari pendengaran ke pendengaran, seperti itu. Jadi makanya dulu kalau ditanya mana kitab suci Wedamu, nah, belum tertulis itu. Nah, kita lanjut. Jadi Weda disebut sebagai kitab suci agama Hindu. Nah, untuk saat ini sudah ada Weda yang digubah atau ditulis dalam bentuk buku. Nah, namun Weda itu tidak hanya satu Weda, ya. Jadi Weda itu ada beberapa bagian. Nah, itu sangat banyak sekali Weda. Bagian-bagian dari Weda, ya, sangat banyak sekali. Nah, Weda itu juga disucikan oleh pemeluk agama Hindu, diyakini sebagai wahyu Tuhan, seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, kemudian Weda juga dipakai sebagai pedoman dasar hidup oleh umat Hindu dalam
melakukan hidup bermasyarakat. Nah, jadi itulah pengertian Weda. Nah, kemudian pokok-pokok ajaran Weda. Pokok-pokok ajaran Weda itu apa saja? Nah, di dalam buku Pendidikan Agama Hindu Kurikulum 2013 revisi 2017, anak-anak silakan baca di halaman 3. Di sana ada pokok-pokok ajaran Weda. Nah, yang pertama, ajaran Weda sebagai tuntunan hidup manusia. Jadi, ajaran suci Weda berisi tentang aturan tingkah laku manusia berupa anjuran untuk berbuat baik, larangan untuk melakukan kejahatan, ganjaran bagi mereka yang melakukan perbuatan baik, dan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan. Nah, selain itu, Weda juga mengandung ajaran pokok tentang cara memuliakan Tuhan. Pokok ajaran Weda ini memberikan motivasi kepada umat manusia untuk selalu berbuat baik dan takwa kepada Tuhan. Nah, jadi Weda itu menuntun manusia untuk berbuat baik. Nah, apakah anak-anak umur sekarang ini boleh mempelajari Weda? Sangat boleh, ya, sangat boleh. Jadi kalau ada orang yang membilang, nah biasanya, jangan baca buku aksara-aksara, jangan baca buku lontar-lontar seperti itu, nah bisa membuat Anda gila. Nah, kalau ada yang membilang seperti itu, keliru ya. Jadi apapun yang ada di dalam Weda itu bisa adik-adik pelajari, asalkan itu untuk kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, ada ajaran yang relevan sepanjang zaman. Maksudnya gimana? Ajaran yang relevan sepanjang zaman. Nah, menurut Weda, wahyu Tuhan ini tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Jadi ini tidak ada awal, tidak ada akhir. Weda selalu menjadi solusi terhadap permasalahan umat manusia sepanjang zaman di semua belahan dunia. Kapanpun Weda dipelajari bisa. Nah, semasih gunung berdiri tegak, semasih sungai mengalir, Weda tidak akan pernah berakhir. Jadi itu pokok-pokok ajaran Weda. Nah, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Weda? Nah, di buku juga sudah ada, adik-adik silakan baca halaman 4. Weda sebagai wahyu Tuhan mengandung nilai-nilai universal yang bisa berlaku di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Nilai adalah ukuran tingkah laku yang ideal harapan masyarakat. Adapun nilai yang terkandung di dalam Weda antara lain, yang pertama ada pengorbanan atau keikhlasan. Di dalam Weda memang kita selalu diajarkan untuk berbuat ikhlas yadnya. Nah, makanya adik-adik yang sudah melakukan yadnya itu ada 5 ya. Ada dewa yadnya, Pitra yadnya, manusia yadnya, Resi yadnya, dan Buddha yadnya. Jadi segala yadnya yang adik lakukan, nah itu harus didasari dengan keikhlasan. Nah, itulah yang diajarkan di dalam kitab suci Weda. Nah, kemudian yang kedua ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran ini gimana? Ya, jadi adik-adik selalu dituntut agar bersifat setia, jujur, selalu berpedoman pada dharma, kebenaran. Nah, kemudian yang ketiga ada nilai kasih sayang,
atau ahimsa. Ahimsa itu tidak menyakiti sesama makhluk hidup. Kemudian ada nilai kemurahan hati atau daksina, sedekah, punyo atau dana. Adik-adik selalu dituntut untuk bersedekah, melakukan punyo, ya. Jadi punyo itu penting, adik-adik. Kalau kita mempunyai yang lebih, mari kita bagi sedikit kepada orang yang membutuhkan. Nah, kemudian menghindari judi, aksa, ada nida. Kemuliaan, keharmonisan, keindahan, persatuan, sangat banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda. Kemudian apalagi? Nah, ada anti kekerasan, kewaspadaan, kesucian hati, kemakmuran, kebajikan, usaha atau kerti, jasa baik, keramah tamahan, persaudaraan, keamanan, tugas dan kewajiban, kebersihan, profesi, tahapan hidup, kecerdasan, kesehatan, bakti, perkawinan, pendidikan, bahasa, seni budaya, ekonomi, pengobatan, kemudian fisika atau astronomi ya. Kemudian matematika, ilmu panah, ilmu dan cabang filsafat. Jadi Weda itu mencakup semuanya, mulai dari ajaran sifat, ya, tatwa, ada pengetahuan. Nah, di sana juga ada upakara. Nah, bahkan ada ilmu pengobatan dan juga ilmu matematika di dalam Weda. Itulah hebatnya Weda. Jadi kalau disuruh menunjukkan Weda, satu Weda itu kalian tunjukkan belum cukup, ya. Nah, kalau agama lain kan sangat banyak. Artinya dia agama lain itu mempunyai satu kitab suci, satu buku, gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kalau di agama Hindu, Weda itu sangat banyak. Nah, apa saja bagian-bagian dari Weda? Nah, beginilah kodifikasi Weda. Kalau adik-adik baca di buku juga sudah ada kodifikasi Weda atau pembagian Weda. Nah, Weda itu dibagi dalam 2 kelompok. Nah, pembagian ini dibagi oleh Bhagawan Manu, ya. Bhagawan Manu yang membagi Weda itu ke dalam 2 kelompok, yaitu ada Weda Sruti dan ada Weda Smerti. Weda Sruti merupakan kitab yang hanya memuat wahyu. Kemudian Weda Smerti adalah kelompok yang sifat isinya sebagai penjelasan terhadap Weda Sruti. Nah, inilah di dalam Weda Sruti ini wahyu yang diturunkan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa kepada para maharsi. Ini ada di dalam Weda Sruti. Mantra-mantra, sloka-slokanya ada di Weda Sruti. Terus Weda Smerti itu apa? Weda Smerti ini adalah pembagian juga, ya, bagian dalam Weda. Nah, di mana dalam Weda Smerti ini menjelaskan apa maksud dari Weda Sruti itu. Di dalam Weda Sruti ada mantra, ada Brahmana, ada Upanishad. Jadi di dalam Weda Sruti ada 3 bagian: mantra, Brahmana, dan Upanishad. Nah, kemudian di Weda Smerti
ada Wedanga, dan ada Upaweda. Kemudian di dalam Weda Sruti, di bagian mantra ya. Bagian mantra ini meliputi 4 himpunan yang disebut dengan Caturweda Samhita. Caturweda Samhita ini diantara lain bagian-bagiannya adalah ada Rigveda, Samaweda, Yajurveda, Atharvaveda. Jadi apa itu Rigveda? Rigveda itu adalah, atau Rigveda Samhita adalah kumpulan mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk pujaan. Nah, kumpulan mantra-mantra dalam bentuk pujaan itu terdapat di dalam Rigveda. Ini sudah ditulis dalam bentuk buku. Jadi kalau adik-adik mempelajari Rigveda bisa ya. Ini sudah ditulis dalam bentuk buku dan sudah ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu penerjemahnya adalah tidak lain ada Bapak Titim namanya. Nah, kemudian ada Samaweda. Samaweda Samhita yaitu kumpulan mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk lagu-lagu pujian. Nah, Samaweda. Jadi kalau adik-adik mendengar lagu-lagu pujaan, nah misalnya di pura ada Wargasari, ada Kidung. Nah, itu sumbernya ada di Samaweda. Sumbernya ada di Samaweda Samhita. Itu memuat tentang nyanyian-nyanyian suci. Nah, kemudian ada Yajurveda. Yajurveda ini tidak lain adalah kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran-ajaran umum mengenai pokok-pokok Yajurveda. Nah, kemudian terakhir ada Atharvaveda. Atharvaveda ini merupakan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Bersifat magis itu bagaimana? Nah, kalau kita contohkan di Bali ya. Di Bali ada ilmu tentang magis ya, ilmu magis. Di Bali ada. Misalnya ajaran analog anesti anerangjana. Nah, itu ajaran yang dibawa oleh ya, itu ada dalam cerita Jalonarang ya. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari Atharvaveda. Jadi kalau adik-adik ingin mempelajari ilmu-ilmu magic, silahkan pelajari Atharvaveda, asalkan ilmu itu digunakan untuk kebaikan. Nah, ilmu magic itu ada 2 ya. Ada penengan, ada pengiwo. Penengan itu adalah untuk kebaikan, pengiwo itu untuk kejahatan. Jadi kalau adik-adik mempelajari Atharvaveda, jadi mengarahlah ke penengan untuk kebaikan. Nah, itulah bagian-bagian dari Caturweda Samhita yang terdapat dalam mantra di Weda Sruti. Nah, kemudian ada kitab Brahmana ya. Brahmana atau Karmakanda. Kitab Brahmana ini adalah himpunan buku-buku yang disebut Brahmana. Kitab Karmakanda atau Brahmana ini adalah bagian kitab Sruti yang kedua. Tiap mantra Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharvaveda berisikan himpunan doa-doa yang dipergunakan dalam upacara yajna. Ada kitab Rigveda juga di sana ya, Samaweda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Di dalam kitab Rigveda ada bagiannya lagi. Ada Aitareya Brahmana dan ada
Kausitaki Brahmana. Kemudian di Samaweda memiliki Tandya Brahmana yang dikenal dengan Pancawisma yang memuat legendanya. Nah, kemudian bagian Weda Sruti yang ketiga adalah Upanishad. Upanishad ini adalah kitab yang membahas tentang teori ketuhanan karena isinya bersifat rahasia. Upanishad yang tergolong Rigveda antara lain Arterya, Kausitaki, Nandabindu, Atma Prabada, Saubagya, dan Bahwerscha Upanishad. Kemudian Upanishad yang tergolong Samaweda meliputi Kena, Chandogya, dan lain-lain. Upanishad yang tergolong Yajurveda meliputi Kantawali, Taitriyaka, dan yang lainnya. Sangat banyak sekali Upanishad. Nah, ajaran yang bersifat rahasia ini juga pernah diterapkan di Bali ya. Jadi kalau adik-adik ada yang ide ayu golongan Brahmana, ada yang bagus. Nah, jika ada prana di griyanya, nah itu sebenarnya sudah menerapkan ajaran rahasia Upanishad. Nah, guru nabe dari prana itu akan mengajarkan ajaran-ajaran suci yang bersifat rahasia itu di ruangan rahasia. Nah, itulah salah satu ajaran Upanishad yang diterapkan di Bali. Nah, jadi itu kelompok Weda Sruti. Nah, kemudian yang kedua ada kelompok Weda Smerti. Di dalam Weda Smerti ini ada Wedanga dan Upanishad. Di dalam Wedanga juga terdapat bagian-bagiannya. Nah, yang pertama itu ada siksa. Siksa ini adalah petunjuk tentang cara yang tepat dalam mengucapkan intonasi mantra. Nah, bagaimana mengucapkan mantra dengan baik? Bagaimana melantunkan mantra dengan baik? Nah, pengucapan mantra ini berbeda-beda ya. Di India, Hindu di India berbeda dengan di Bali ya. Jadi kalau adik-adik cari Trisanyo di India dengan mantra yang seperti sekarang, tidak ada. Tidak ada logatnya seperti di Bali ya. Tidak ada logatnya seperti itu. Nah, berbeda. Nah, kalau di India misalnya mengucapkan mantra Om Aditya Syah Param Jyoti Rakta Teja. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Bali kan beda. Om Aditya Syah Param Jyoti. Nah, seperti itu. Berbeda ya. Nah, itulah cara pengucapan intonasi mantra. Nah, kemudian ada Wyakarana, isinya tentang bahasa atau tata bahasa untuk pengertian menghayati Weda Sruti. Weda itu mengandung bahasa Sanskerta ya. Nah, bagaimana menghayati menghayati bahasa-bahasa itu? Nah, Wyakarana itu adalah bagian-bagiannya. Kemudian canda adalah isinya lagu-lagu pujaan. Ada nirukta, isinya berbagai tafsiran otentik tentang kata-kata yang terdapat dalam Weda. Kemudian ada Jyotisa, isinya pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan dalam melakukan yajna. Jyotisa ini juga sering dipakai di Bali anak-anak. Jyotisa atau ilmu perbintangan. Nah, di Bali juga memakai dewasa. Jadi kalau dewasanya baik, ya baru boleh melakukan upacara. Kalau dewasanya kurang baik, ya pasti ditunda. Nah,
itu adalah penerapan ilmu geodesa. Nah, kemudian ada kalpa. Isinya antara lain tata cara melakukan niatnya, penebusan dosa, upacara keagamaan, upacara kematian, tata hidup bermasyarakat dan bernegara, dan pelaksanaan niatnya bagi orang yang telah berumah tangga. Jadi seluruh tatanan hidup ada di kalpa. Nah, kemudian ada upaweda. Di upaweda ini juga ada bagian-bagiannya. Ada ityasa. Ityasa ini apa? Ityasa adalah epos atau cerita-cerita tuntunan hidup, ya. Nah, diantaranya ada Ramayana dan ada Mahabharata. Itu yang termasuk dalam ityasa, ya. Ramayana ini dibagi menjadi 7 kanda atau ke-7 bagian. Kanda itu artinya bagian, ya. Ada Balakanda, Ayodhya-kanda, Aranya-kanda, Kiskindha-kanda, Sundara-kanda, Yudha-kanda, dan Uttara-kanda. Itulah bagian-bagian dari epos Ramayana atau yang disebut dengan Saptakanda. Nah, kemudian ada epos Mahabharata, ya, yang terdiri dari 18 parwa atau disebut dengan Astadasa Parwa, ya. Asta 8, dasa 10, 8 10 18, ya. 18 parwa. Astadasa Parwa. Ada Adi Parwa, ada Sabha Parwa, ada Wana Parwa, ada Wirata Parwa, ada Udyuga Parwa, ada Bhisma Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, Satya Parwa, Saupitika Parwa, Stri Parwa, Santi Parwa, Anusasana Parwa, Aswamedika Parwa, Asramawaisika Parwa, Mosala Parwa, Prastanika Parwa, Sorga Rohana Parwa. Itulah bagian-bagian dari epos Mahabharata. Nah, yang kedua di bagian Upaweda ini ada Purana. Purana ini adalah kitab suci yang membahas tentang penciptaan alam semesta. Nah, di kelas 2 SMP nanti adik-adik akan mendapatkan materi penciptaan alam semesta, ya. Penciptaan alam semesta itu terdapat di dalam kitab Purana. Nah, kemudian ada Arta Sastra, ilmu pemerintahan negara. Jadi di dalam Arta Sastra ini ada ilmu-ilmu bagaimana caranya memimpin suatu organisasi. Nah, ada kitab Usana, ada kitab Niti Sastra, ada kitab Sukraniti, dan ada Arta Sastra. Nah, Ayurveda yang selanjutnya adalah Ayurveda. Ayurveda ini adalah kitab suci yang membahas tentang pengobatan. Jadi kalau adik-adik mau jadi balian, silakan pelajari Ayurveda. Itu membahas tentang obat-obat herbal, ya. Pokoknya segala jenis pengobatan, segala jenis penyakit, nah, ada di Ayurveda. Kemudian Gandharva Veda, yaitu kitab suci yang mempelajari tentang seni budaya. Seni budaya pun ada di dalam Weda, yaitu di Gandharva Veda. Nah, kemudian Dhanurveda, yaitu tentang ilmu senjata atau senjata Dewata Nawasanga. Dewata Nawasanga adalah 9 dewa yang menempati seluruh penjuru mata angin, ya. Nah, jadi itulah bagian-bagian dari kitab suci Weda, ya. Baik, sampai di sana dulu. Untuk minggu depan Bapak nanti akan sajikan video upaya mengajarkan Weda dan sifat serta fungsi Weda dan siapa saja resi-resi yang menerima
Wahyu Weda ini. Nah, untuk sekarang adik-adik silakan pelajari dulu kodifikasi Weda yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, dan juga ikuti kuis ya. Ikuti kuis yang nanti akan Bapak bagikan linknya di Google Classroom. Nah, tentang pengertian Weda dan kodifikasi Weda. Jadi adik-adik silakan pelajari bagian-bagian Weda ini. Apa saja isinya ya? Adik-adik bisa cari juga di sumber-sumber lainnya. Baik, itu saja pembelajaran hari ini. Bapak mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati adik-adik. Dan juga Bapak mengucapkan terima kasih karena adik-adik sudah menonton video ini. Baik, akhir kata Bapak ucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.